Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai traveling waves atau gelombang berjalan ya. Ini dalam bahasa Inggris, ejaan British itu dia double L. Tapi kalau ejaan USA dia L-nya 1. Nah, tahu nggak kenapa? Jadi dulu itu di Amerika kan produksi koran ya. Koran itu kan masih dicetak. Nah, kalau bahasa Inggris traveling misalkan kan double L ya. Nah, harga cetakannya jadi lebih mahal. Kenapa? Karena L-nya ada 2. Supaya lebih murah, L-nya 1. Termasuk coloring misalkan. Kalau dalam British itu COLOUR color gitu ya. Tapi kalau di American English ya cuma color gitu ya. Itu terkait dengan efisiensi percetakan koran dulunya. Nah, sampai sekarang ke bawah-bawah ya udah. Oke, anyway. Nah, tentu saja kita akan belajar mengenai, sebelumnya kita membahas mengenai getaran ya. Getaran pada pendulum, getaran pada massa pegas, kemudian teredam, terpaksa, terus bergandengan ya. Bergandengan pada pendulum dan pegas, kemudian bergandengan pegas dengan pegas, kemudian terpaksa. Nah, sampai akhirnya kita membahas terakhir itu adalah bagaimana kalau getarannya itu merambat pada arah yang sama dengan getarannya, atau dia merambat tetapi getarannya berarah tegak lurus terhadap perambatan dari getaran tadi. Nah, perambatan getaran tadi itu sebetulnya dibahas lebih lanjut di gelombang. Nah, gelombang sendiri itu fenomena yang sangat luas ya. Gelombang itu contohnya apa? Contohnya dari yang paling sederhana, gelombang tsunami itu yang sudah menyebabkan malapetaka. Ada yang paling sederhana, misalkan gelombang pada tengah-tengah danau ketika kalian lempar batu, misalkan gitu ya, atau di atas apa namanya? Kalian masih pakai ini nggak sih di kosan atau di rumah pakai bak? Masih ya. Nah, kalau ya nanti kalau teman-teman sudah punya rumah sendiri itu kemungkinan nggak ada bak, ya adanya shower gitu ya. Adanya shower sama paling ember gitu ya, atau wadah tertentu. Nah, terus apalagi? Ya termasuk tadi apa? Tsunami. Tsunami itu penyebabnya apa? Ya, earthquake atau gempa. Earthquake atau gempa. Nah, earthquake atau gempa ini juga dia merupakan gelombang, fenomena gelombang ya. Dia merambat dari salah satu sumber gangguan. Nah, sumber gangguannya bisa apa saja? Bisa bisa patahan gitu ya, yang saling beradu atau saling masuk, atau dia volcano itu adalah gunung letusan berapi gitu, aktivitas gunung berapi. Terus apa lagi? Ini gelombang pada permukaan air ini ya, permukaan air. Apalagi misalkan ya yang suka dengerin musik, ya gelombang suara ya, itu juga merupakan fenomena gelombang. Apalagi gelombang elektromagnetik gitu ya, gelombang elektromagnetik, gelombang yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi via ya gawai gitu ya, gawai genggam.
Terus cahaya dari matahari ke bumi ya. Terus yuk kita telusuri terus apa lagi. Termasuk misalkan pada mikroskopik level ya, pada ukuran yang sangat kecil itu dia bahwa ternyata si elektron itu ya berlaku seperti gelombang ya, berlaku seperti gelombang. Selain itu juga pada skala yang sangat besar ada namanya, kalian mungkin tidak aware, tidak menyadari tentang gelombang gravitasi. Gelombang gravitasi. Ada namanya gelombang gravitasi. Ini gelombang gravitasi ini terjadi karena bersatunya dua buah black hole. Black hole itu apa? Lubang hitam. Nah, lubang hitam itu dia lubang hitam yang ada di yang sudah ada di salah satunya adalah di pusat galaksi. Itu dia sudah banyak black hole, dan black hole itu dia saling mendekat, dan pada saat dia kemudian saling dekat dia berotasi terhadap satu titik di tengahnya ya. Terus akhirnya bergabung menjadi satu. Itu akhirnya dia menciptakan riak pada ruang dan waktu, dan itu disebut dengan gelombang gravitasi, dan itu dideteksi di bumi oleh namanya itu ada coba cek sekarang di Google, mengukur gelombang gravitasi. Ada nggak artikelnya? Coba. Gravitational wave atau gravitational wave. Ada nggak? Ada? Ketemu? Ada? Ada ya? Nah, teman-teman aware aja bahwa ternyata gravitasi juga dia ada bersifat sebagai gelombang. Jadi ruang dan waktu itu dia tidak konstan, tidak bernilai tetap, tetapi dia itu bisa memapat, bisa merenggang, dan terkait dengan itu juga waktu. Waktu itu dia bisa merapat dan merenggang, tergantung dari kepadatan ruang dan waktu. Nah, kemudian kita tahu bahwa saat di SMA teman-teman belajar tentang gelombang ya, terutama gelombang berjalan ya. Nah, itu dibagi menjadi dua jenis berdasarkan arah rambat gelombangnya. Apa saja? Berdasarkan arah rambat getaran, arah rambat getaran dan arah getaran. Kok beda ya Pak? Arah rambat dengan arah getaran. Berbeda ya. Nah, ini ada dua jenis, tergantung. Yang pertama adalah kalau dia sejajar. Kalau dia sejajar artinya apa? Kalau sejajar itu artinya arah rambat getaran dengan arah getarannya sama. Jadi ini ada partikel-partikel, dia bergetar ke kanan dan ke kiri, dan arah rambat getarannya itu ke kanan misalkan. Ada yang pendek, ada yang
ada yang arah, oke. So, misal Anda perhatikan, Anda pernah bermain dengan Slinky ya. Slinky pernah tahu Slinky? Slinky begini, yang begini. Kayak per terus bisa toyong-toyong. Oke. Nah, Anda perhatikan kalau misalkan Anda pasang pita di tengah-tengah sini, dikasih pita, ditali aja di pita gitu ya. Terus Anda gerakan maju mundur ya. Ya. Jadi kan nanti akan Anda lihat kemana arah gerak pita tadi. Dia akan maju dan mundur saja kan. Dia tidak akan bergerak ke kanan terus. Tidak ya. Tetapi apa yang bergerak? Nah, kalau diperhatikan si Slinky tadi akan ada yang rapat, ada yang renggang, ada yang rapat, ada yang renggang. Dan ini terus bergerak ke kanan kan. Ya, kerapatan dan renggangan ini bergerak ke kanan. Ini adalah arah rambat dari getarannya. Dan ke kanan ke kiri ini adalah arah getarannya. Nah, ini disebut dengan kalau dia sejajar berarti dia longitudinal. Nah, kalau dia tegak lurus ya. Kita caranya sama ya, pakai kan ini pita gitu ya. Pita itu kemudian Slinky tadi kita gerakan naik turun gitu ya, atau ke kanan ke kiri gitu ya. Si pita tadi akan bergerak naik turun ya, ke atas dan ke bawah gitu ya. Tetapi si gelombangnya, arah rambat getarannya itu dia berarah ke kanan ya. Arah rambat getarannya ke kanan, arah getarannya naik turun. Berarti dia ini arah getaran partikel sajalah, supaya arah getaran partikel. Nah, arah rambat getaran dan saya supaya beda arah rambat gelombang lah, belain. Arah rambat gelombang dengan arah getaran partikel. Nah, ini arah rambat gelombang ke kanan, arah gerak partikel, getaran partikelnya naik turun. Dan ini disebut dengan transversal gitu ya. Kemudian, nah kita sudah bedakan transversal dengan longitudinal. Nah, kalau misalkan di longitudinal ada rapatan, ada renggangan, gitu ya. Terus dia memiliki kecepatan, ada frekuensi, ada periode. Ya, definisi-definisi tadi harus diingat ya, sama seperti pada getaran. Kemudian untuk transversal juga dia yang membedakan, berarti dia ada perpindahan ya atau amplitudo. Kemudian sisanya sama. Yang berbeda adalah karena dia bergetarnya tegak lurus terhadap arah gelombang. Oke. Nah, karakteristik dari getaran apa saja? Bahwa tadi ingat bahwa ada yang berpindah, tetapi yang berpindah bukan partikelnya. Ya. Jadi gelombang itu memindahkan apa dong? Gelombang. Nah, ini yang berpindah itu apa kalau bukan partikelnya? Kan tadi ini pita ini tidak bergerak ujung-ujung ke kanan kan, dipindah ke sini kan. Ke ujung gitu, tiba-tiba. Enggak kan, tetapi dia hanya bergerak bolak-balik saja. Termasuk pita yang di sini dia tidak pindah ke ujung sana, tetapi dia tetap di tengah. Ya. Kalau begitu apa yang bergerak, apa yang berpindah, apa yang merambat? Ya, saya tanya gelombang itu adalah memindahkan sesuatu. Dia memindahkan apa? Memindahkan gelombang. Itu kan saya memindahkan diri saya sendiri gitu. Gimana? Coba diperbaiki. Ya, betul. Itu adalah memindahkan gangguan ya. Jadi gangguan atau energi gitu ya. Nah, karena apa? Karena partikelnya tidak berpindah ya. Partikelnya tidak berpindah.
Ingat bahwa yang berpindah adalah gangguan atau disturbance atau dia energi. Nah, catatannya adalah partikel tidak berpindah, gitu ya. Berpindah itu artinya dari posisi kiri bergerak ke posisi kanan. Tetapi yang berpindah itu adalah energinya atau gangguan, ya. Kemudian contoh misalkan teman-teman pernah percobaan gelombang percobaan Melde? Belum? Melde? Belum? Di aliyah belum? Di SMA belum? Di kuliah belum? Agak sombong dikit ya. SMA saya itu di kampung ya. SMA saya itu di Anyar, paling barat Pulau Jawa. Paling barat Pulau Jawa itu di depan Krakatau. Jauh gitu kan dari kota. Itu Kabupaten Serang. Kalau mau nonton ke bioskop itu mesti naik angkot 1,5 jam. Ya, buat itu juga bukan di mall-mall gede tapi di Ramayana. Dulu ya zaman saya. Itu Ramayana ada XX1. Ini yang orang Serang, orang Cilegon ada di sini. Ya, tahu ya lah. Pinggir pantai gitu ya. Sangat melu zaman saya dulu itu kampung banget berarti ya. Tapi saya pernah perjalanan Melde loh. Di SMA. Ya. Di SMA saya itu percobaan Melde pernah loh. Jadi ini saya punya ini meja gitu ya. Terus di meja tadi ada namanya osilator. Ini osilator atau dalam kata lain vibrator. Terus dihubungkan dengan benang. Kemudian benang tadi dilewatkan kepada katrol. Kemudian di ujungnya dikaitkan dengan beban. Nah, bebannya itu bisa ditambah ya. Nah, pernah ya? Namanya apa? No. Ini osilator. Ini bukan. Bukan massa. Ini osilator. Ini osilator itu dia bisa bergetar nih, naik turun. Ini bukan benda yang ditarik terus ini bergerak ini ke sana, enggak, bukan. Ya, terus ini bergetar, kemudian nanti ada timbul gelombang di tali. Ya. Gelombang di tali ini berbeza dengan apa yang Anda bayangkan. Ya. Ini kemudian bergetar, ya. Kemudian kita bisa menghitung apakah kita tahu dia bebannya berapa sehingga kita tahu tegangan tali berapa, ya. Tegangan tali berapa. Kemudian kita getarkan nanti timbul berapa gelombang, ya. Timbul berapa gelombang dan lain-lain. Maka ternyata laju gelombang itu adalah tergantung dari tegangan tali per mu. Dengan mu adalah massa per panjang, ya. Nah, nanti kita akan mengukur berapa sih laju gelombang di tali ini, ya. Itu kita mengukur tegangan dari beban karena kita tahu dia tegangannya sama dengan beratnya, dengan anggapan bahwa di sini tidak ada, karena ini katrol yang bisa berputar, artinya kita anggap sama gitu. Nah, terus apalagi setelahnya atau sebelumnya kita ukur berapa massa benang. Diukur pakai neraca, ya. Kita ukur pakai neraca berapa massa benang gitu ya. Benangnya disimpan di sini. Terus kita ukur berapa panjangnya L-nya, ya, dengan meteran gitu ya. Nah, setelah itu kita cari dapat mu. Kita dapat tegangan. Kita
hitung nih betul tidak panjang berapa gelombang yang terjadi dan lain sebagainya, dan akhirnya kita bisa mendapatkan berapa kecepatan gelombang yang ada gitu. Oh ya, terus frekuensi ini juga diketahui ya, frekuensinya. Oke. Nah, ini pada percobaan Melde ternyata kita tahu hubungan antara ternyata kecepatan gelombang pada senar itu dia bergantung pada tegangan tali gitu ya. Terus panjang jenis dari panjang jenis dari benangnya, senarnya ya. Kan gitar begitu. Kalau gitar semakin tebal, semakin nadanya semakin rendah. Atau kita bisa juga sebutkan bahwa kecepatannya rambat gelombangnya rendah. Ya. Karena dia berbanding terbalik dengan mu itu berbanding terbalik dengan V gitu. Tapi kalau misalkan senarnya tipis, maka dia akan menghasilkan nada lebih tinggi. Besar dengan tinggi beda. Besar itu nih, ini besar kecil. Besar kecil itu gini. Ini besar, ini kecil, ini kecil. Tapi kalau tinggi rendah, ini tinggi, ini rendah. Beda. Ya. Jadi sebagai orang fisika, kamu tuh harusnya sebetulnya bisa nyanyi, bisa pidato gitu. Ya, jadi ya, gelombang tadi ya kan punya sifat-sifat tadi ya. Terus ya banyak sekali sifat-sifat gelombang yang teman-teman perlu pelajari kembali ya. Berapa misalkan pada gelombang transversal gitu ya, itu tergantung dari apa saja perambatan energinya. Kemudian kalau di couple, kalau digandengkan itu bagaimana? Kemudian menghitung atom yang bergerak bervibrasi satu dimensi, ya. Terus apa lagi? Dan lain-lain, banyak sekali. Oke. Nah, mari kita sekarang bahas mengenai gelombang berjalan ya. Gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan ini kita menggunakan fungsi Gaussian. Fungsi Gaussian. Jadi kalau misalkan kita memiliki gelombang, contoh ya gelombangnya adalah seperti ini. Saya print screen, aduh nggak bisa ya. Sejenak. Saya print screen bisa nggak? Oke bisa. Print screen. Saya kirim ke sini airdrop. Airdrop everyone. Wait a second. Oke. Nah, misal kita punya seutas tali ya terbuat dari untayan benang gitu ya, yang tebal seperti ini. Kemudian kalian beri gangguan sekali, set, gitu kan. Nah, maka gangguan tadi akan dia bergerak, misalkan ke arah kanan ya. Maka kita bisa tuliskan gangguan tadi dalam bentuk persamaan Gaussian yang nilainya adalah, wait a sec, sejenak, yang persamaannya adalah Y sama dengan E pangkat Y sama dengan A E pangkat ya
min X kuadrat per A kuadrat ya. Nah, ini adalah satu buah gangguan saja ya. Satu buah gangguan saja. Maka penulisannya adalah Y sama dengan AE pangkat minus X kuadrat per A kuadrat. X-nya itu apa? X-nya itu adalah posisi pada sumbu X gitu ya. Kemudian A-nya itu apa? A-nya itu adalah ini. Lebar dari setengah dari lebar gelombang tadi. Nah, misal posisinya 0, ini di posisi 0 ya, di posisi 0, ini di posisi B gitu. Nah, ini jadinya kalau yang ini adalah Y sama dengan AE pangkat min X kuadrat per A ya. Kemudian di posisi B ini jadi X min B kuadrat per A kuadrat. Oke. Right. Y sendiri itu adalah ketinggian dari apa namanya si gangguan tadi ya. Y sendiri adalah ketinggian dari gangguan ya. Ketinggian dari gangguan. Dan besarnya itu kan bisa 0 dan seterusnya sampai nilai maksimumnya itu adalah A gitu ya. Ketinggian dari gangguan. Dan A adalah ketinggian maksimum gitu ya. X berarti posisi pada sumbu X. Dan A adalah apa cing A? Lebar ya. Lebar gangguan gitu ya. Terus ini kalau dia bergantung pada X dan Y. Nah, kalau misalkan ini tanpa ada variabel waktu ya. Persamaan di atas gitu ya. Persamaan di atas adalah persamaan Gaussian ya. Dari gangguan garis miring gelombang tunggal gitu ya. Gelombang tunggal tanpa variabel waktu gitu ya. Nah, kalau gangguannya kemudian tadi bergerak terhadap juga selain sumbu X dan sumbu Y, dia juga berubah terhadap waktu, maka persamaannya berubah menjadi persamaan ya. Oke. Persamaan yang melibatkan gitu ya, melibatkan waktu maka saya tuliskan Y dia fungsi dari X dan T, nilainya adalah A E pangkat min X min PT kuadrat per A kuadrat. Oke. X-nya di mana? X-nya itu adalah sumbu X, berapa dia jaraknya terhadap posisi awal. Min VT itu adalah posisi sejauh mana dia sudah bergerak dalam waktu T sekon. Oke. Nah,
Eh, gambar selanjutnya itu menunjukkan ketika gangguan tadi yang tunggal, dia bergerak terhadap sumbu X dan dia bergerak terhadap waktu. Lah. Saya mau simpan di sini maksudnya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Bagaimana sekarang? Terlihat, yes? Oke, nah pada saat T sama dengan T0, ya, dia posisinya di VT0. VT0 itu kan dia kecepatan kali waktu, berarti kan sudah perpindahan gitu ya. Ini pada saat T0. Kemudian pada saat ada selisih dt, maka dia bergerak gitu ya ke arah kanan. Kemudian kalau 2 dt berarti dia bergerak 2 kali dari perpindahan sebelumnya. Nah, ini menunjukkan ya persamaan ini adalah menunjukkan perpindahan gangguan searah sumbu X pada T yang berbeda-beda. Ya, yang berbeda-beda itu T-nya yang di sini ya. Karena T-nya berubah, maka otomatis posisinya juga berubah. Right. Kemudian kalau misalkan dia itu gelombang gangguannya agak berbeza sedikit, misalkan bentukannya dia itu adalah seperti ini. Sejenak saya print screen lagi. Apa saya print screen satu halaman aja ya? Ya udah. Maaf ya. Ini ada airdropnya Wida ini ada terbuka. Saya bisa kirim-kirim apa aja yang saya pengen kirim nanti. Oke, nah ini adalah tadi ya bahwa posisi dari gangguan ini dia bergantung pada waktu. Pada waktu berbeda-beda maka dia akan bergerak pada X yang berbeda. Nah, kemudian kalau misalkan si bentukannya itu agak lain gitu ya, maka dia tetap akan memenuhi persamaan tadi. Si fungsinya tidak akan berubah, ya. Yang berubah adalah dia posisi pada sumbu X-nya, ya. A wave traveling in a positive X direction defined by Y equal to Fx minus Vt. Ini, nah, Fx minus Vt kurang lebih Fx at the time of T0 ya. T sama dengan 0, which give the shape of the wave. And then kalau dia bergerak sejauh Vt ya cuma posisinya saja yang berpindah, tetapi fungsinya tidak berubah. Yes. Oke. Ini akan terlihat jelas dengan ini. Kalian tuh sangat menyedihkan gitu ya. Kalian bermain selingki seumur hidup berapa menit? Ya, saya tuh di rumah punya selingki. Mainan saya di rumah itu selingki. Jadi kalau ada tangga gitu, saya simpan selingkinya terus dia turun itu ting gitu. Ya, terus ya gitulah. Terus selingki yang warna-warni. Oh, ya, yes. So, lama juga nih internetnya. Pet Colorado
wave string wave Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Reload. Kalau di sini pakai Excel ada sinyal nggak? Hah? Jelek. Kalau Indosat bagus nggak? Hah? Excel bagus. Coba saya pindah ke Excel dulu. Oh, kelihatannya Excel lebih sinyalnya lebih kuat di sini. Oh ya, ya Excel lebih kuat. Di gelombangnya ini mana? Tuh, towernya nih. Ini ya, misal, ya, misal. Set gitu kan. Jadi kan dia gelombang hanya bergerak saja, tidak merubah bentuk gelombangnya ya. Terus saja dia akan bergerak maju mundur. Nah, jadi dia pada T0 di sini T1, T2 dan seterusnya dia akan bergerak tetapi tanpa merubah bentuk dari gangguan tadi. Bentuk gangguannya akan terus seperti itu. Biarin aja kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ya, selanjutnya itu kan kalau dulu SMA belajarnya mengenai itu saja gitu ya. Nah, kita akan sekarang tuliskan dalam persamaan matematisnya gitu ya. Persamaan matematisnya oke, sebaiknya saya ininya per halaman aja. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Figure 5.5, a wave traveling in negative x direction. Nah, sekarang kalau dia bergerak pada arah yang berkebalikan seperti semula, itu dia ke kiri. Bagaimana fungsinya? Apakah dia berubah? Fungsinya tetap ya. Nah, dalam hal ini nilai G-nya ditambah. Kalau yang sebelumnya, kalau dia ke kanan dikurangi, ya. Tapi kalau ke kiri dia ditambah. Nah, the general from any wave motion of the rope can be written as, nah ini, Y sama dengan Fx min Vt plus Gx plus Vt. Dengan catatan, ya, ini bentuk umum persamaan gelombang berjalan itu adalah Y sama dengan Fx min Vt untuk arah ke kanan ya, plus Gx plus Vt kalau dia bergerak ke kiri. Di SMA kan Anda cuma hanya diajari Y sama dengan sin bla 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 Vt ya, plus minus gitu ya. Itu adalah kalau plus berarti dia bergerak ke kiri, kalau minus berarti bergerak ke kanan gitu ya. Nah, ini adalah dari mana asalnya, itu dari sini. Sebetulnya dia dari dua fungsi yang berbeda. Right. Nah, ini bentuk umumnya bisa di catat gitu ya. Nah, min Vt mengindikasikan gitu ya, mengindikasikan arah gelombang ke kanan gitu ya.
plus VT mengindikasikan arah gelombang ke kiri. Oke. Selanjutnya apa? Ini yang kemudian dibahas pada saat SMA yang langsung, oh ini gelombang yang, persamaan gelombang yang kalian harus tahu gitu ya. Dan persamaan gelombangnya adalah persamaan gelombang yang bergerak secara sinusoidal. Apa itu sinusoidal? Gelombang berjalan sinusoidal. Sinusoidal berarti dia bentuknya seperti fungsi sinus atau kosinus. Ya. Dan kasihan sebetulnya jenis-jenis gelombang yang lain yang kalau misalkan gelombangnya kotak, gelombangnya segitiga gitu ya, gelombangnya cuma satu doang dan lain-lain, itu tidak dibahas di SMA. Nanti Fismat 2 kalian akan membahas mengenai gelombang kotak, gelombang segitiga, ya. Gelombang yang bentuknya aneh-aneh, ya. Dan itu bisa dituliskan dalam bentuk matematika. Ya nantilah itu ini trailer aja dulu dikit. Nah, gelombang sinusoidal itu biasa dinyatakan dengan, saya tuliskan gelombang sinusoidal saja tanpa ada berjalan. Saya anggap bahwa gelombang sinusoidal ini dia bergerak berjalan gitu ya, sama dengan Y yang merupakan dari fungsi X dan T, dia tergantung dari di mana lokasi X-nya, maka nilai Y-nya dia akan berubah-ubah, dan dia bergantung juga terhadap T, maka dia juga berubah terhadap T. Maka nilainya adalah bernilai amplitudo kalikan sinus 2V per lambda X min VT. Ya. Nah, ini kalau dia bergerak secara linear ke kanan. Nah, terus bagaimana cara melihatnya? Itu dia dalam keadaan bergerak, bukan bergerak. Bagaimana cara kita melihat persamaan ini dan membaca suatu gelombang suatu grafik gelombang gitu ya. Oke, tapi sambil belajar bahasa Inggris ya. Sinusoidal waves are important because they occur in many physical situation. Ya, gelombang sinusoidal ini sangat penting dibahas karena mereka terjadi atau muncul di berbagai situasi di kehadapan situasi fisik gitu ya. Seperti ya perambatan, propagation itu perambatan. Kalau kalian punya tanaman hias, itu kalian bilang, oh saya mau propagasi tanaman rambat saya, itu berarti sedang merambat ya. Nah, propagasi of electromagnetic radiation ya. They are also important because more complicated wave shape can be decomposed into combination of sinusoidal wave. Tadi yang saya katakan bahwa bentuk-bentuk gelombang itu bukan hanya sinusoidal tetapi bisa kotak, segitiga dan lain-lain. Dan dia sebetulnya bisa didekati dengan penjumlahan fungsi sinus kosinus. Nah, consequently, if we understand sinusoidal, sehingga kalau kita memahami gelombang sinusoidal, kita bisa memahami gelombang yang lebih kompleks gitu ya, lebih complicated. Nah, kita kembali kepada prinsip ini di bab 6. Nah, gelombang sinusoidal itu digambarkan pada 5.6 di gambar setelah yang satu ini nanti. Itu bisa dinyatakan dalam beberapa gambar
dan waktu tertentu. Nah, the dotted parts, oke, kayaknya harus dikirim dulu deh print screen-nya. AirDrop. Oke. Nah, ini gambar yang selanjutnya ini menunjukkan tadi ya titik-titik pada ini kalau grafik ini adalah menunjukkan kalau yang atas ini adalah pada waktu konstan. Jadi berapa dia perpindahan pada sumbu Y-nya itu bergantung pada sumbu X saja ya. Ya. Misalkan di titik ini mula-mula kita perhatikan, kita perhatikan garis yang putus-putus ini. Garis yang putus-putus ini menunjukkan apa? Pada garis putus-putus yang pertama dia menunjukkan si gelombang dalam posisi amplitudonya 0, perpindahannya 0 pada sumbu Y-nya ya. Kemudian di garis putus-putus yang kedua juga sama 0. Nah, ini adalah pada T sama dengan 0. Nah, sekarang kalau dia gelombangnya bergerak, kita biarkan bergerak dalam waktu berapa? Seperempat periodenya. Berarti kan si gelombang ini sudah bergerak ke kanan ya? Sebesar apa? Sebesar 1/4 lambda. Sebesar 1/4 lambda. Nah, yang tadinya di sini karena dia bergerak ke sini gitu kan, maka di titik-titik tadi dia berubah posisi Y-nya menjadi maksimum ya. Tuh. Kemudian kalau dia bergerak lagi terhadap waktu 1/4 periode, berarti apa yang terjadi adalah si puncak ini bergeser juga ke kanan sebesar 1/4 gelombang ya, 1/4 wavelength itu apa? Panjang gelombang, 1/4 panjang gelombang. Sehingga apa? Posisi yang tadi di titik-titik ini tadinya yang di puncak berubah ke Y sama dengan 0 lagi. Lihat gambar, jangan lihat muka saya ya. Ya. Nah, kemudian bergerak lagi 1/4 periode, maka si gelombang tadi bergerak 1/4 lambda, dan yang titik tadi yang tadinya 0 sekarang berubah menjadi minus amplitudo gitu ya, min A. Dan kalau dia bergerak satu periode, artinya bergerak satu panjang gelombang, maka dia kembali ke posisi awal. Ya. Bergerak ke posisi awal. Nah, ini adalah ya tadi. Oke, nah udah dijelasin tuh ya. Oh bisa klik ternyata di ini sini. Oh, wow. Sayang norak berarti ini. Ini sih ada tombol. Ada 2 yang bawah itu dia bisa grip dari halamannya. Terus yang tombol yang atasnya itu klik kanan. Anyway, oke. Nah tadi fungsi ini repeat itself each time x increases by the distance of lambda. At t equal to 0, pada saat t sama dengan 0, kita memiliki persamaan ini. Nah tapi kalau misalkan kita ulangi ya, kan kita tadi punya y sama dengan a
sin 2pi per lambda X min VT gitu. Pada T sama dengan 0, maka kita hanya memiliki nilai A sin 2pi per lambda X. Ya. Karena apa? Karena T-nya 0. Ya. Tapi kalau misalkan T-nya sama dengan periode, ya, Y sama dengan A sin 2pi per lambda X min V kali periode. Dan kalau dia kembali ke periode, ya bentukannya sama seperti ini sebetulnya. Kenapa? V-nya kita anggap mana V-nya? V-nya itu kan adalah V-nya adalah lambda kali frekuensi ya. Ya kan? Iya. Ya enggak? Ya dong. Ya enggak? Ya dong. Frekuensi kali periode jadinya apa? Frekuensi kali periode atau V sama dengan lambda per periode gitu ya? Ya enggak sih? Ya dong. Ya. Ya kan? Yuk. Tuh ya. Yuk. Dimana ini kalau misalkan sama dengan periode, ini jadi apa? A sin 2pi per lambda X min lambda ya. Ya enggak? Nah ini kan saya maksudnya ini loh. Nanti keluarnya apa? Keluarnya dia akan sama nilainya dengan yang atas. Itu adalah kelipatan lambda. Oke, nah ini sebentar ya. Oke, kembali lagi tadi Oke, nah ini tadi ya Figure 5.6 illustrate how displacement of a point of a wave at x equal to x0 change with time. The point moves up and down as wave passes by, and indeed its motion is simple harmonic. We can see mathematically as follow. We have y xt a sinus 2 pi over lambda times x minus vt. Kalau x-nya sama dengan x0, maka persamaannya menjadi ini gitu kan. X-nya dirubah menjadi x0. Kemudian kalau misalkan kita rubah ya supaya jadi VT min x0, ini kita tinggal minuskan. Nah kalau diminuskan, dua pf per lambda, omega itu 2 pf per lambda. Nah karena hubungannya apa? Karena nanti si V ini harus berubah gitu ya. Maka perubahannya apa yang kita tuliskan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, tar 5.8 each point of bla bla bla. Oke. At the end, ya persamaan yang kita bisa tuliskan adalah Y sama dengan A sin 2px per lambda minus 2pf kali T gitu ya. Kemudian kita
tuliskan bahwa OK itu adalah 2pi per lambda, itu adalah wave number bilangan gelombang. K ini adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang. Ya. Kemudian kita ubah omega ya, omega menjadi 2πf. Sehingga apa persamaannya menjadi YXT adalah A sin omega A sin KX min omega T. Kalau ini familiar ya. Dan cepat rambat gelombang V sama dengan itu omega per K. Dengan V ini adalah cepat rambat gelombang. Oke. Oke, baik kita lanjutkan. Sebelumnya saya tuliskan Y sama dengan A. Oke, jangan lupa bahwa Y itu adalah fungsi X dan T. Adalah A sinus KX min omega T ya. Kalau saya gunakan cosinus boleh enggak? Boleh juga ya. A cosinus KX min omega T. Nah, ini boleh saja, nanti yang berbeda adalah kapan dia mulai bergeraknya ya. Pada saat X0 Y0, X0 T0, dia nilai Y-nya berapa? Ya. Ingat lagi. Penentuan fungsi sinus dan kosinus bergantung ya. Bergantung pada nilai X sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, maka kita gunakan sinus gitu ya. Tapi jika Y-nya sama dengan amplitudo, maka kita gunakan cos. Nah, bentuk ini sebetulnya ini adalah bentuk real. Kalau kalian sudah mempelajari bentuk imajiner, ya, bilangan imajiner, maka teman-teman akan tahu bahwa ternyata bentuk dari persamaan gelombang itu bukan hanya bagian real, tetapi juga dia ada bagian imajinernya. Sehingga alternatif dari penulisan ini adalah alternatifnya adalah saya ke bawah nggak apa-apa ini ya, alternatif bentuk ya, bentuk alternatif persamaan
itu dia bisa dituliskan dalam bentuk A E pangkat 2pi per lambda I X min VT. Atau boleh juga dituliskan dalam bentuk lain AE pangkat 2pi I gitu ya X per lambda min VT. FT, sorry, ini berbeda dikit ya. V per lambda, V sama dengan lambda kali F. Oh ini F, FT ya. So ini jadinya FT. Atau bentukan lain adalah Y XT A E pangkat I KX min omega T. Dah, itu dia bentukan dari alternatif dari yang lain. Ya, tadi yang saya sebutkan, kalau yang sinus itu dia Y-nya pada saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, Y-nya juga 0 ya. Maka kita gunakan fungsi sinus. Tapi kalau saat X-nya 0 dan T-nya 0 itu Y-nya amplitudo ya, maka kita gunakan fungsi cosinus. Saya bisa bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terkadang kalau lagi ngobrol gitu, terus saya sedang ngobrol, tiba-tiba nge-freeze. Itu sebetulnya karena saya sedang mencari kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Saya tahu bahasa Inggrisnya, tapi saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Atau saya tahu bahasa Indonesia, tapi saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Atau saya tahu maksudnya definisi yang mau saya sebutkan ini, tapi saya nggak bisa nemuin bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya. Malah ketemu bahasa Sunda. Ya. Itu kalau dalam bahasa, kan kalau saya berarti trilingual ya. Kalau saya anggap bahasa Sundanya itu, tapi kalau lagi nge-freeze itu berarti trilingual. Ini lagi coba-coba ini. Terus kalau saya cuma anggap saya cuma ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, terus saya lupa kedua-duanya, itu disebut dengan bilingual ya. Saya nggak tahu dua-duanya berarti. Oke. The wave equation. Nah, ini adalah general formnya diberikan. Kemudian kita bisa menurunkan fungsi tadi gitu ya, untuk mendapatkan fungsi FU. Saya lanjutkan. Ini lebih kepada penurunan saja ya. Kita skip aja ya yang penurunannya. Ya maksudnya saya secara cepat aja bla bla bla. Karena kan teman-teman juga akhirnya pada akan menggunakan yang sudah jadi ya. Tapi kalau di fisika matematika saya saya turunkan tuh semua karena saya anggap dulu penting, tapi karena setelah ujian lagian juga ujian cuma pakai yang sudah jadi juga. Gitu ya. Right, so oke. Ya. Nah, kita punya Y sama dengan fungsi X min VT dan X sama dengan G X VT. Nah, fungsi Fx min VT itu saya rubah X min VT-nya menjadi variabel baru itu U. Jadi fungsinya lebih singkat ya, Fu gitu ya. Nah, kalau diturunkan terhadap X, itu kita harus gunakan turunan berantai. Kenapa? Karena U sendiri itu dia bukan hanya variabel X, tetapi dia mengandung T.
Maka F ini kalau diturunkan terhadap X itu harus di turunan berantai. Ya. Chain rule. Ya, chain rule. Nah, maka df per dx-nya jadi df per du kalikan du dx. Kalau diturunkan 2 kali terhadap X, ya seperti ini. Nah, kita dapatkan du per dx-nya, du per dx, du per dx. Nah, du per dx kan u-nya itu apa? U-nya itu adalah, u-nya apa sih? U-nya itu adalah x min vt kan? X min vt. Gitu ya. Du dx berarti kan ini turunkan terhadap X sekali. X turunkan terhadap X 1 gitu ya. Ini keluar 1 gitu ya. Kalau diturunkan 2 kali terhadap X, 1 turunkan terhadap X 0. Sehingga kita dapatkan, nah ada yang hilang ya tadi. Mana? Du dx nya ini adalah 1. Terus kalau 2 kali diturunkan ini jadi 0 kan. Maka bersisa apa? Bersisa d2f per du kuadrat du per dx kuadrat. Ini 1 ya. Jadi sisanya apa? Sisanya adalah ini adalah sama dengan ini gitu ya. Nah. Maka kalau kita turunkan terhadap T, nah ini du dt apa? Du dt jadinya apa? Du dt sama dengan min V gitu ya. Kalau du kuadrat dt kuadrat 0 gitu ya. Ya sudah, berarti similarly yang ini jadi V, jadi min V dikuadratkan keluar di sini ya. Nah, V kuadrat ini jadi df du kuadrat. Kalau ini jadi 0 maka ini begitu. Nah, kemudian ini kita gabungkan. Ini kan df du, ini juga ada df du ya. Nah, kalau kita gabungkan, hubungkan antara df dt d2f dt kuadrat dengan dx kuadrat jadinya seperti ini. Kalau di fungsi g berarti kita dapat ini. Kita jumlahkan dapat ini. Kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini. Udah gitu doang sih. Ya. This is fundamental result ya. Equation 5.23 is one dimensional wave equation. Ini disebut dengan persamaan gelombang satu dimensi ya. Persamaan gelombang satu dimensi. Konsisten ya dengan dimensi yang ada. Jadi dia cuma bergerak pada satu dimensi. Nah, the general solution of its equation itu solutionnya apply to all waves that travel in one dimension. Ya. Describe sound wave in a long tube where the left hand. Nah, ini hanya bergantung, dia berarti ini gelombang yang bergerak pada satu dimensi apa? Berarti dia hanya bergerak pada tidak naik turun ya. Tapi hanya satu dimensi, berarti apa? Longitudinal gitu ya. Terus apa lagi? Fluktuasi suhu dan lain-lain. Ini dia hanya berlaku pada gelombang yang bergerak satu dimensi. Nah, seperti itu nih, contoh ini for example, they describe sound waves. Sound waves itu satu dimensi ya. Karena dia bergerak pada satu arah. Longitudinal. Kalau transversal kan dia ada naik turunnya, berarti ada dua variabel gitu ya. Wait a sec. They describe the voltage ya, jadi ada lagi nih contoh-contoh yang lainnya. Jadi beberapa hal yang bisa dijelaskan adalah
eh, gelombang tegangan. Gelombang tegangan misalkan di dalam kabel apakah dia 2 dimensi? Tidak ya, tidak 2 dimensi, dia hanya 1 dimensi. Kemudian ada transmission, terus fluktuasi dari suhu yang bergerak. Misalkan saya punya senar dari metal gitu ya, terus saya panasin di ujungnya. Panas tadi akan bergerak kan? Merambat. Dia tidak 2 dimensi, tidak dimensi, cuma hanya 1 dimensi dia bergerak gitu ya. Sama seperti gelombang. Jadi bukan hanya yang 1 dimensi, bukan hanya gelombang suara ya. Ada gelombang tegangan listrik ya, gelombang atau fluktuasi panas. Terus ya, artinya gelombang yang berubah itu hanya besarannya saja. Tidak ada bergerak naik turun dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk yang lebih umumnya kita bisa tuliskan sebagai fungsi ini apa? Pi. Pi atau pi. Atau psi. Ini apa? Ini apa? Ini pi. Ini pi. Ini pi. Kalau ini psi ya. Ya, kan kalau fisika lambangnya begini, kalau psikologi lambangnya begini kan. Jaket alma maternya, kalian nggak punya ya? Jangan sampai nanti kalian jaket alma maternya begini, pakai lambang ini, terus ketemu sama orang psikologi, kamu dari psikologi ya, gitu kan? Enggak, saya dari fisika, lambangnya salah dong, gitu kan? Oke. So ini pi ya. Ini bentuk yang lebih umumnya. Nah, terus tadi pi-nya itu adalah fungsi dari X min VT tambah G X plus VT. As a specific example of above discussion, we have traveling sinusoidal waves. First, differentiating with the respect of x and keeping t constant, we obtain okay, and then that is okay, and then similarly okay. Ya, the same ya. Ini hanya mengulang aja. Ini adalah mengulang kalau kita menurunkannya terhadap keseluruhan tanpa harus merubahnya menjadi u. Ya, oke. Next is the equation of a vibrating string. 5.4, kayaknya tinggal ini aja satu, habis gitu udah. Aduh, pengen ke air lagi ya. Oke, next. 2 halaman lagi, and then we are done. Done and dusted. Alright, so next. We now derive the equation of motion for transverse vibration at a taut string. Kita akan menurunkan persamaan gelombang getaran pada string itu apa? String, senar gitu ya. We will find that this is just the wave equation 5.23. 5.23 itu adalah wave equation ya. Oke. Wave equation, and it will give us the velocity v in the latter equation in terms of the physical parameter of the system. We consider a short segment of the string and the force that act upon it as the wave pass by. Nanti kita analisis
gaya yang bekerja pada tali pada komponen yang kecil itu. Dia pada saat dia mau bergerak ke atas itu kita analisis. Nah, pada saat dianalisis bentukannya seperti ini. Ya, ini adalah segmen dari senar ya, yang panjangnya yang kita analisis adalah dari X sampai X plus delta X. Delta X itu adalah selisih ya, selisih jarak yang kita analisis. Yang kemudian ya dia itu membawa atau membawa gelombang. Nah, gelombangnya dianalisis, ada gelombang apa saja, ada gaya apa saja yang bekerja pada benang ini atau pada senar ini. Satu-satunya gaya yang bekerja adalah gaya tegangan tali. Analisis segmen senar. Nah, gaya yang bekerja hanya tegangan tali pada ujung-ujung segmen ya. Nah, ujung segmen sebelah kiri tegangannya itu akan berarah ke arah sini, di mana komponen pada sumbu Y-nya adalah T sin theta. Nah, kemudian untuk pada segmen sebelah kanan ini adalah tegangannya berarah dengan sudut theta plus d theta, sehingga kita perhatikan tegangan pada sumbu Y-nya adalah T sin theta plus d theta. Diulang. Nah, ujung kiri gitu ya, ujung kiri dia tegangannya itu berarah theta gitu kan. Maka kita ingin tahu berapa sih komponen pada sumbu Y-nya, berarti ini adalah karena dia berada di depan sudut, kita gunakan T sin theta gitu ya. Nah, ini ujung kiri. Ujung kanan berarti kan dia agak sedikit naik ke atas ya. Ini tegangannya dan sudutnya itu dia bukan lagi theta tetapi theta plus d theta. Nah, kita ingin tahu berapa sih komponennya pada sumbu vertikalnya atau sumbu Y. Nah, ini juga sama. Ini kan sebetulnya adalah segitiga saja. Ini T yang ke atas ini adalah berada di depan sudut, maka kita gunakan T sinus theta plus d theta. Kemudian dengan pendekatan jikalau theta sangat kecil sekali, maka nilai sin theta itu kurang lebih sama dengan theta, kurang lebih sama dengan tan theta, atau kurang lebih sama dengan nilai dari gradien Y terhadap X ya. Nah, maka oleh karena itu pada sumbu Y maka gayanya pada sumbu Y itu adalah T, kan T harusnya T sin theta ya, tapi kita rubah T sin theta menjadi T dy dx gitu ya. Nah, setelah itu dy dx sendiri untuk posisi X plus dx delta X yang mana ini ya? Ini yang pada saat posisi di sini. dy dx dari itu adalah dy dx X konstan tambah dy dx kalikan delta X. Samanya menjadi dy dx X plus d2y dx kuadrat delta X. Maka nilai T dy dx ini berubah agak panjang kalau di posisi atau di sebelah kanan gitu ya, di sebelah kanan.
itu adalah X plus delta X, maka T-nya itu jadi T dy dx X konstan plus d2y dx kuadrat delta X. Ya. Lanjut. Satu halaman lagi. Kayaknya satu halaman lagi deh. Yes. Cuma sebetulnya pengen membuktikan persamaan MELD itu loh. Gak tahu ya kali. Sabar ya. Oke, nah, this X in opposite direction and so on and so on. Nah, kalau kita perhatikan berarti apa nih? Kan 5.28 ya. This X in the opposite direction of the transverse force X, thus the resultant transverse force on the segment of the string. Nah, ini resultannya gitu ya. Nah, pada sumbu Y kan, pada ini kita ini agak kompleks, udah biarin aja, skip. Nah, yang kita perhatikan adalah ternyata kan T cos theta plus D theta minus T cos theta ini adalah pada sumbu X ya. Kalau ini, nah kalau pada sumbu X seperti ini, dan seterusnya, kita dapatkan bahwa, nah ini nih sebetulnya yang penting itu adalah hubungan ini, hubungan antara V kuadrat dengan T per mu. Kan tadi sudah di trailernya di atas ya, yang MELD ini ya. Dan pada akhirnya kita temukan, buktikan kalau dibaca ya dan diikuti, bahwa ya tadi ada hubungan, ya tadi hubungan ini kan semuanya adalah matematis ya. Hubungan ini dibuktikan secara matematis, menganalisis komponen kecil ya, segmen, tegangan sebelah kiri dan kanan pada sumbu X dan pada sumbu Y, sedemikian hingga diturunkan 2 kali dan seterusnya, kita dapatkan bahwa ada hubungan antara cepat rambat gelombang, tegangan tali, dan mu ya. Mu itu adalah panjang jenis. Ada massa jenis, ada luas jenis, ada panjang jenis. Itu adalah massa per panjang. Kan kalau massa jenis, massa per volume. Kalau dia 2 dimensi pasti massa per luas. Itu dia luas jenis. Dan ada nanti panjang jenis. Massa jenis pada hanya 1 dimensi itu ya maksudnya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan dia secara analisis dimensi, analisis dimensi juga mereka sama ya ternyata, analisis dimensi. V itu satuannya apa? Meter per sekon gitu ya. Kalau tegangan itu apa? Gaya. Kilogram meter kuadrat kilogram meter per second kuadrat gitu ya. Terus mu itu apa? Kilogram per meter gitu kan. Nah, kalau misalkan kita analisis V kuadrat T per mu gitu ya. V kuadrat berarti meter per second dikuadratkan kalikan dengan kilogram meter per second kuadrat dibagi kilogram per meter. Kilogram habis, meter ini naik. Jadi ini meter kuadrat per second kuadrat sama dengan meter kuadrat per second kuadrat. Ya. Dah itu aja. Cepat rambat gelombang pada
tali atau pada senar atau pada benang. And that's all. Is there any questions? Gak ada ya? Yaudah, yuk. Nah, kita akhiri dengan sebetulnya kalau mau ini bab ini agak panjang nih, kita bisa bahas dalam 3 pertemuan sebetulnya ya. Jadi minggu depan masih bab ini, minggu depannya lagi masih bab ini, atau jangan minggu depan, pokoknya saya pengen nuntasin sebelum Juli tengah-tengah deh. Jadi minggu depan apa boleh 2 kali gitu, ya. Setelah itu kita langsung kalian request aja mau soal UASnya yang mana? Apa? Enggak lah. Open book, open friend nggak ya? Janganlah. Open book. Tahu nggak ada? Oke, kita akhiri dulu rekamannya ya.